apa kali ya? Ngelucut nih. Iya, kalau misalkan mau diedit ya. Iya. Disingkat aja. Kalau misalkan berarti kalau bundir-bundir itu Kena kan. Nih makan dulu deh. Gue suka nih. Gue banyak ngeliat bukan ngeliat ya, maksudnya gue baca-baca berita. Kerasa. soalnya kan maksudnya karena ya itulah ya dalam artian gini. Sorry gue potong dulu ya. Nggak apa-apa. Ini gue mau masuk ke situ sebenarnya. Iya. Sorry gue potong dulu nih. Ada kolerasi sih sebenarnya ya. Iya kan. Kayak gue pernah di titik itu bro, masalahnya bro. Nah, ayo coba sharing. Nah, Biar kita hubungin. ya. Hubungin Dustin ya. Ditemuin orang baru. Gue pernah di titik itu. Di depresi itu banyak apa ya dalam artian ya, banyak penyebabnya. Benar. Ya kan, entah dari orang tua pas lagi putus cinta, terus nggak ada orang yang tepat untuk mencurahkan isi hati kita. Benar. Pas di saat depresi kita bermain dengan apa ya, jadi tanya jawab di diri kita sendiri, itu nggak? Jadi gini, di saat itu gue cuma berpikiran, anjing, kok hidup gue begini banget, hancur banget. Tapi kan di situ tuh ada pertentangan gitu, dalam arti gitu ya, ada pertentangan, ribut nih ceritanya hati gue nih. Gue mau melanjutin hidup gue atau gue mau menyelesaikan hidup gue. Karena di posisi depresi itu terkadang yang gue alami ya, otak dan hati bertentangan. Yes. Dalam artian pikiran gue, logika gue, lu nyelesain apa ya namanya, diskon umur lu, padahal lo bisa ngelanjutin hal-hal yang belum bisa nikmatin. Tapi di hati gue berpikiran ada kayak suatu Dorongan ataupun bukan bisikan ya, lebih ya kayak semacam bisikan, intuisi, dorongan, ya kayak gitu-gitulah. Dia lo ngapain, mendingan lo kelarin nyawa lo sekarang, lo udah tenang. Gue ngeliat lagi yang ngomongnya. Iya kan, bener kan, kalau maksudnya gitu. Soalnya gini bro, kayaknya Pas lo ngomong gitu gue ngomong lagi. Anjir. Soalnya kayak gitu tuh bro, maksudnya di saat gue seperti itu tuh ada suatu, dia tuh kayak udah tuh ada pisau, larin aja. Masih bocil, segini yang ngomong. Segini. Iya kayak gitu kan. Itu tuh kadang-kadang pas lagi orang depresi tuh, ada pisau, kelarin aja, cepetan. Udah, ada tali, nggak ada siapa-siapa. Lo kemana? Kan sampai gue depresi itu tuh gue itu tuh kayak orang gila tak mati gitu. Lo inget gak dulu gue main motor truk-trukan? Mati-mati dah. Itu Nabrak dah. Itu sebenarnya pas gue bawa motor itu berkecamuk hati gue. Otak nih mempertahankan diri. Otak mempertahankan diri, hati ini nabrak dah. Misalnya gue bodo amat, gue nothing tulus. Nah itu egonya yang Nggak sih makan ya.
Kayak gitu juga. Ya, itu cara kerjanya. Pas lo ngomong yang tadi itu, gue ngeliat yang ngomong tadi. Iya. Iya. Cara kerjanya persis kayak gitu. Jadi, ya, gue seneng juga nih. Jadi ada contoh nyatanya kan, contoh nyatanya. Jadi cara mainnya si Doski tuh gitu. Dia berperan sebagai hati lo, seperti hati lah. Tetapi gini, ingat, kita itu sebenarnya ada sosok malaikat penjaga juga sebenarnya. Betul ya. Gitu. Tapi gini, cara main ini dua-duanya beda antara malaikat penjaga kita sama si Doski. Kalau si Doski itu selalu nyuruh, Iya. selalu nyuruh. Jadi outputnya itu udah ambil pisau aja, udah ini aja. Malaikat penjaga nggak kayak gitu, walaupun sama-sama di hati ya. Iya. Kalau malaikat penjaga itu dia selalu ngasih pilihan. Kalau A lu ntar gini, B gini, terserah lu mau ambil yang mana. Itu malaikat penjaga. Ya memang di kita tuh dari sejak kayaknya gue pernah baca di Al-Quran, gue lupa. Kayak gue pernah baca itu pada saat jiwa kita dimasukin ke tubuh kita di rahim mak kita. Nah itu kan udah takdirnya udah udah mulai tertulis dan berjalan. Nah pada saat itu juga itu ada sosok yang menjaga kita, malaikat penjaga kita yang bertugas untuk jagain kita. Nah jagain itu bukan lu mau jatuh jangan ada. Setiap lo ngambil keputusan setiap apa, dia pasti selalu ngasih pilihan. Setiap lo depresi atau apa, dia ngasih pilihan. Jadi dia nggak punya hak untuk mengarahkan lo ke yang ini nggak. Beda sama si Doski. Doski itu pasti selalu nunjuk arahnya kemana, arahnya kemana. Nah dan memang main polanya si Doski itu gitu. Orang-orang yang depresi, yang apa, yang mau bundir, itu yang bundir itu lebih keren lagi. Pasti dibisik-bisikin. Oh iya itu mah. Iya. Iya benar. Lo tau nggak yang sekeluarga lompat? Oh iya. Yang di apartemen di mana? Jakarta Utara ya? Lupa gue. Jakarta Utara lah. Baru kemarin nih kayaknya. Tahun kemarin Tahun kayaknya. kemarin ya 2024. Nah itu gue kalau ada kasus gitu gue profiling langsung nih. Profiling tuh maksudnya gue cari tahu nih backgroundnya gimana. Ya. Bukan orang-orang susah juga bang. Sebenarnya bukan orang susah sih. Kan itu ada 4 ya. Bapak, emak, anak cowok, anak cewek. Yang cowok yang pertama, yang kedua cowok. Nah itu memang ya kadang cobaan ini tuh ada di perempuan sih. Ada di cewek atau istri. Dari sejak manusia diciptakan, cobaan itu cobaannya dari si cewek. Oh, denger ya. Cewek emang nih, karena kenapa? Cowok tuh laki-laki nggak membuka hati. Ya. Hatinya nggak membuka. Kalau perempuan selalu pakai hati. Gue profiling si ibu ini, ternyata dia agen asuransi. Ya banyak lawaknya sebenarnya. Tapi karena gaya hidup bla 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 bla, sehingga dia memutuskan untuk bareng-bareng diikat satu keluarga. Diikat. Jadi pas lompat tuh nyambung bang. Iya. Cepat udah lah itu jadi geprek lah di bawah kan. Gila, dokter ini cakep juga itu ya. Apa? Ya, dokter ini kan cakep semua. Kalau dari satu orang kan bisa ngebawa semuanya kan dokter ini tuh kan. Iya. Combo. Jatuhnya combo. Itu kalau gue lihat-lihat ya, itu si emak si peran utamanya. Itu pasti dari si Doski tuh bisik-bisikin nih. Gue udah bisa nebak. Bisikinnya pasti gini. Ya. Ini agak ngeri nih gue ngomong ini. Tipis saya bang. Tipis. Jadi bisik-bisikinnya pasti nggak jauh kayak lu bang. Iya. Modelannya dia template kok. Dia template karena kenapa? Itu yang biasa kayak gitu yang kroco. Jadi yang kroco itu ada gurunya ngajarinnya gini. Ya udah dia gitu doang. Nah, template-nya itu pasti pertama pada saat dia punya uang, pasti bisik-bisikinnya itu boya-boya. Iya. Seperti
Ya enggak lah, kan udah berkeluarga, Bo. Masa party. Pasti poya-poya apalah si ibunya ini. Nah, terus giliran udah duitnya habis, disuruh untuk menempuh jalan negatif. Ya. Tapi mungkin si ibu jalan negatifnya nggak ketemu-temu nih. Nah, akhirnya nggak ketemu, sedangkan kondisi keuangan makin terpuruk. Akhirnya dibisikin lah sama si Doski nih. Udah, kalau main game balap restart aja. Iya. Restart aja. Udah, Ntar mulai lagi. ntar kan bisa mulai lagi. Ya. Ntar kan lo mulai dari Dan nol nol lagi. lagi, ya. Ngapain lo capek-capek hidup begini gini. Udah lo restart aja. Kalau lo sayang sama keluarga lo, ya lo bawa aja semua sama Semuanya, keluarga lo. ya. Restart bareng-bareng. Siapa tahu ntar pas restart Lebih enak lagi. enak lagi, bareng-bareng Bareng lagi. lagi, Yang gitu diajak lah semuanya untuk lompat. Gitu. Itu begitu twing, prak. Yang si Doskinya ini udah di bawah nungguin. Oh gitu. Udah di bawah nungguin, Bang. Cuman gini, Oh iya. gini dong. Gua dapet mangsa. Iya. Mereka tuh MLM. Doski itu kumpulannya yang kerja-kerja MLM. Malah bisa ketawa puas mereka. Senang karena berhasil. Bukan, ini tetap. Nah, terus pertanyaan kita nih, Bang. Kalau orang bunuh diri, hukumnya gimana sih? Ya. Kalau dari agama gimana? Kalau dia Muslim, bukan Kristen nih. Kalau Udah Muslim nggak gimana? boleh sih. Iya. Dosa besar jatuh masuk dalam kategori dosa besar kayak Lo pernah bertanya nggak kenapa bunuh diri itu dosa besar? Pernah bertanya nggak? Ya, bertanya sih. Kan nggak mungkin dong istilah kata Tuhan bilang ngelarang ini kenapa bunuh diri itu dosa besar. Dosa besar loh. sangat Bahkan kalau menurut gua lebih besar daripada lo membunuh. Bunuh. nge orang gitu. Kenapa? Karena pada saat lo ibu itu jatuh, anak-anaknya langsung digandeng malaikat. Oh, ya. Kombu Kan, gua. digandeng malaikat buat anak-anaknya. Kan nggak berdosa. Oh gitu. Tetap perlindungan Tuhan, coy. Kan dia nggak tahu apa-apa anaknya. Suaminya juga nggak tahu apa-apa. Kan malaikat. Si ibunya, coy, yang kena. Kombu. Si ibunya yang udah pasti dibawa arwahnya. Ini gue ngomong bahasa umum arwah. Sebenarnya bukan. Tubuh itu terdiri. Ini gue terlepas dari agama apapun ya, maksudnya nggak mention dari agama apapun, tapi setahu gue tubuh itu terdiri dari jiwa dan roh. Jadi kalau kita dengerin jiwa sama roh ternyata beda, Bang. Kalau roh itu begitu kita meninggoy, roh itu langsung naik ke atas, langsung balik ke yang punya nih. Kalau jiwa itu tergantung hidup kita. Oh, akhirnya gue paham. Ya. Itu bedanya jiwa sama roh. Nah, yang kita lihat arwah-arwah ini, arwah penasaran ini, itu adalah jiwa-jiwa penasaran. Nah, gue nanya nih. Ya, gue baca ya. Gue dari baca. Ini bener. Bahkan Nyobain mah habisin. iya, udah. Enggak, aduh. Nggak apa-apa ya udah. Nggak apa udah Gelar. kali. Ya, gelarin aja ya. Ntar gue tektok tanya. Iya. Gue baca-baca baca-baca lah di thread begitu. Kalau misalkan ada nih tumbal nih. Yang ditumbalin itu atau si pelakunya, kan Doi kan ada perjanjian nih ceritanya nih, si pelakunya nih, Ya. ya kan, diambil jiwanya diikat sama si Doski nih. Tadi dulu, siapa yang diambil mediket?
si pelakunya dan si tumbalnya. Oke. Iya gitu kan, yang gue baca ya. Kan karena dia ada perjanjian, ya deh, lu mau jadi kaya, oke, lu siapin sekian tumbal, ya kan? Entah dari orang lain, entah dari keluarganya. Jiwanya nih, yang tadi lo bilang nih, lo naik ke atas, jiwa kan Ninggal. Ninggal nih. Tergantung orangnya. Iya tuh. Si jiwanya ini katanya bukan diikat ya. Keren siapa? Diikat sama si Doski ini. Benar. Masuk. Hah? Amel benar. Bener. Nah, jika si pelakunya sudah tidak mendapatkan Amel. sudah tidak mendapatkan tumbal, akhirnya si Doski mangsa si Dirinya sendiri. si pelakunya kan? Iya dia. Iya kan si Doski ngambil si yang udah bikin perjanjian sama dia. Oh, iya maksudnya. dong. Iya kan, bener kan? Kan Iya. kontrak kerjasamanya kan udah tertulis. Iya kan, Nah. dengan syarat-syarat tertentu ya Iya. kan. Syaratnya harus dibaca detail tuh. Iya. Gue pernah baca tuh syaratnya. Nah, karena si pelakunya dia nggak dapet tumbal, akhirnya pelakunya diambil nih. Benar. Ya kan. Benar banget. Dan si pelakunya itu lebih disiksa lagi sama si Doski Bisa dibilang. karena lu nggak Berat. lu nggak ngelakuin janji lu nih sama Doski nih. Lo nggak konsisten nih. Nah, Kalau bahasa marketingnya nggak restoran. bukan apa sih, misprestasi apa one prestasi Nah, gitulah pokoknya ya gitu. bahasa kontraknya. Ya. Itu bener bang. Nah, itu ya bener. Nah, diikatnya itu katanya seumur hidup. Lu udah sampai situ? Nah. Gue jawab nih ya. Antar dulu, gue kencing dulu. Nah, ini gue jawab ya. Ya. Yang biasa minta tumbal itu Jin, Oh, bukan Doski. Nah, tapi si Jinnya ini yang nyetor ke. nah iya maksud gue Si begitu. Doski. Iya, betul. Maksud gue begitu. Nah, tapi ada dua alternatif lagi, bukan dua alternatif ya. Biasanya si korban tumbalnya itu jiwanya dan si pelakunya jiwanya itu kalau sama jin cuman ditaruh di penjara doang. Di penjara kita lah, di penjara lah istilahnya. Bukan diikat ya? Tapi kita udah jadi jiwa bego di situ. Iya, betul. Jadi jiwa bego. Betul. Jadi gimana ya bahasanya jiwa bego? Jiwa tapi bego. Gak punya kuasa kali atas dia itu. Dia nggak punya otoritas atau hak atas kehidupannya dia sendiri. Persis kayak di penjara lah. Persis. Jadi itu di situ dikumpulin dulu selama beratus-ratus tahun. Jumlahnya udah lengkap, jumlahnya udah sesuai kesepakatan si Jin dan Doski, baru di storin. Nah, di storynya itu bukan ke neraka bang, beda. Neraka, iblis di neraka dan iblis yang suka mainan gitu beda. Yang kemarin kita ngobrol. Iblis di neraka itu yang nyiksa orang ini beda sama iblis yang suka bandel di keliaran di dunia gitu. Jadi begitu disetor ke iblis ini, dibawalah ke suatu alam itu, gampangnya alam apa ya namanya, alam gelap lah. Jadi alamnya si iblis ini untuk dia apa? Nah tadi gue ngobrol nih sama Ian sama Yuk nih. Jiwa itu kan energi. Jadi jiwa itu wujudnya energi bang. Kenapa sih jiwa kita berharga bagi mereka gitu? Itu karena jiwa kita itu adalah bahan bakarnya mereka untuk memperluas kerajaannya mereka. Ya, terus. Jadi kenapa nih banyak agen-agen MLM nih di dunia? Ya. Dia tenangin jiwa-jiwa yang macem gembir. Karena makanya dia kan kejar setoran banget kan. Ya. Setiap orang yang depresi
langsung dipepet. Enggak. Ya. Nah, itu. Lo kalau mau ngetes omongan gue nih, gampang banget. Bener nggak sih ngomongin Nolan? Lu sekarang, lo ngerenung, lo rasain di hati lo nih, hidup gue nggak guna banget nih kayak gitu. Dari hati, lo hidup gue nggak guna banget sih. Lo ungkap aja lah semua hal-hal yang belum kecapean lo, busuk-busuknya lo, apa-apa. Lo itu tanemin dalam hati beberapa lama, buktiin ngomongan gua. Pasti ada yang ngomong di hati. Pasti ada yang lanjutin ngomporin. Iya. Ngundangnya gampang Iya, gitu sama. doang. Nih, gue mau nanya nih. Tadi kan lo bilang kerajaan ya kan? Berarti ada raja dong? Yes. Apa kalau bisa disebut maksudnya inisial LU? No. Oh no. Beda itu. No, LU is a good person. Hah? LU is a good person. Aduh, gue nggak nyambung lagi nih. Nih, kalau Lucifer gue masih berani nyebut. Iya Lucifer. Oh sih. Lucifer itu gue masih berani nyebut karena kenapa? Lucifer dan si S itu sosok yang berbeda. Udah tahu dari lama apa baru tahu ini? Gue udah lama. Udah tahu lama. Udah lama. Terima kasih. Jadi adalah sosok yang berbeda. Ya. Gimana? Kalau si S itu memang dari dulu diciptakan dia bertentangan sama Tuhan. Ya. Bertentangan dan memang mau menggantikan Tuhan. So. Sebut aja kalau lu mah nggak apa-apa. Saiton. Bukan. Ton. Sebut aja. Setan Nirojim. Sebut aja. Asal jangan gue Apaan? nyebut. Enggak tahu gue. Bisikin gue deh. Bikin aja, nggak apa-apa asal jangan gue Enggak tahu nyebut. gue. Asal nggak tahu. Enggak. Bohong. Seven Deadly Sins. Oh, iya. Di Seven Deadly Oh yang tadi Sins. dibilang itu. Oh, itu S gitu. Yang Queen. Bukan, yang Queen mah tuh anak masih hitungannya kroco, di Kroco. atasnya lagi. Waduh anjir. Satanik lah. Enggak, Nggak pakai nik. setan. Yes. Iya, setan. Itu enggak gini. Sama dong tadi. Yang di Queen itu bukannya 7 di antara 7 itu kan? Yes. Iya. Itu masih di bawahnya si S. Iya. Masih. S itu yang paling tinggi di antara yang paling tinggi. S nggak ada hubungan sama Lucifer berarti ya? Nggak ada. Karena ini gue jelasin karakter. Secara hierarki? Nih gue kasih tahu ya hierarkinya. Gue nggak tahu nih cocok atau enggak di kitab suci ya. Tapi yang gue baca artefak lama, tulisan-tulisan kuno, mereka ini berdua beda. Iya. Kenapa? Bedanya apa sih? Si S ini itu sangat menentang Tuhan, Iya. sangat ingin menggantikan Tuhan. Iya. Dan dia nggak suka atas apa yang Tuhan ciptakan kita yang berbeda-beda. Ya. Karena mereka maunya yang satu. Ya. Agendanya mereka satu. Mungkin ntar lanjut lagi yang masalah satu itu. Lucifer itu menentang Tuhan. Itu cuman karena dia menciptakan manusia. Fallen angel. That's it. Lucifer is angel. Tapi karena Tuhan menciptakan manusia, ya kalau di Al-Quran kan dibilang dia disuruh menyembah, disuruh sujud, bukan nyembah ya, disuruh sujud tapi nggak mau. Nggak mau ya. Nah karena kenapa? Sebenarnya ya iya dong, gua hanya sujud kepada pencipta gua yaitu Allah. Sebenarnya benar, Ya. benar nggak bang? Betul. Betul. Benar kan? Tapi dia karena dia setia banget, jadi Lucifer tuh memang sedang diuji. Iya. Dia sedang diuji atas kesetiaannya dia. Nah, bedanya itu Lucifer cuma sakit hati atas kesetiaannya dia, atas pengorbanannya dia, tetapi kok Tuhan lempar gue ke bawah. Gue cuma nggak mau ngelakuin itu doang loh, gitu loh. Gue cuma nggak setuju itu doang. Ini manusia cuma bikin Huru-hara lah ya. huru-hara doang nih. Ini manusia akan bikin huru-hara karena kenapa? Manusia ada kehendak bebas, malaikat Iya. nggak? Iya, betul. Betul. Malaikat nggak? Betul. Itu yang mereka iri sama kita. Iya. Malaikat melanggar aturan surgawi, berbuat dosa, nggak usah berbuat dosa. Nih kita setuju nggak nih kalau bahwa matahari, bulan, bintang itu ada malaikat yang gerakin? Iya. Iya. Ada di Quran juga ada kan ya. Itu
kalau misalnya ada matahari telat gerak sedikit aja, efeknya kan mana-mana. Iya. Kayak lu matahari telat semenit, Iya. bulan telat semenit, kayak gimana ya dunia ini? Itu malaikat bisa langsung keknya. Mending kalau kita mati ada jiwanya, mereka kagak, lenyap. Lenyap. Kan dibuat dari cahaya. Mereka lenyap, bener-bener lenyap. Manusia berbuat dosa apa masih ada pengampunan, masih boleh tobat. Bahkan sampai titik napas terakhir selama lo hidup berbuat dosa, kalau misalnya lo inget, lo masih bisa diampuni. Iya, betul. Masih bisa, bukan nggak diampuni ya, masih bisa. Walaupun istilah kata, walaupun lo masuk surga ya lo mau di nggak bener-bener di surga, cuma lo di emperan gerbang Iya. atau gimana, setidaknya kan lo nggak di dunia gelap. Gitu. Nah itu bedanya Lucifer sama S. Kalau S bener-bener menentang, dan semua kekacauan di dunia ini akalannya si S. Ya kan kadang kita mikir ya, kenapa sih Tuhan nih udah bobrok gini, dia udah kebablasan kemana-mana, tapi kok nggak dihakimin, nggak di apa gitu kan? Kan ada hari kiamat. Nih udah jelas yo. Udah. Gue mau nanya nih. Tadi dulu. Oh, belum. Gue belum lanjutin yang lu tadi Oh tawan iya, gue lupa anjir. Pertanyaan lu banyak nih. Terus yang ditawan tadi kan jiwanya dikolekkan. Itu akan dijadiin untuk sumber energi Iya, betul. kerajaannya mereka untuk, Iya. untuk memperluaskan. Ya, dicetekin. Kalau mau nanya Amil nggak apa-apa. Kamu nanya aja. Terus. Ayo bebas. Jago dia, asli bebas. Itu Amil mau duduk sini. jiwa-jiwanya antara ditawan di dunia, masih sama di bumi. Itu tapi kalau di bumi biasanya masih jin. Nah makanya kadang kalau lo masuk ke gua, kalau orang yang sensitif kadang suka dengar orang minta tolong. Ya. Apa jiwanya tawan tuh udah nggak bisa tolong Ya. dong. Ya. Blas nggak bisa ditolong. Kalau istilah kata bener-bener harus ya Tuhan langsung yang nolongin. Tapi kan nggak bisa. Kita ada kehendak bebas, kita sendiri yang milih jadi gitu. Betul. Nah kalau yang udah disetor ke iblis itu taruhnya di dunia gelap, itu yang dimainin. Konstantin pernah nonton. Yang pas bagian mana? Yang Diturunkan ke neraka. Kembarannya ya. Yang diturunkan neraka. Ya itu dunia gelap. Dunia gelap itu nggak enak ya. Kalau gue denger ya, gue nggak mau, gue istilah kata, walaupun misalnya gue bisa, gue ngeliat sana nggak enak pas. Nggak enak. Karena lo ini ngomong dimensi ya. Lo di bumi ini aja, kalau kita kayak Ian bilang tadi astral projection, itu udah nggak enak. Udah nggak enak situasinya. Ini kita lihat kosong nih. Kita ini beng rame. Sumpek ya, Bor. Lah lu kok bisa lihat gua? Lah kok bisa begini di? Kan belum mati. Kayak gitu. Lu kok bisa sih keluar belum mati? Ya main yuk. Main, nggak pulang kitanya. Ya, gitu. Lanjut. Nah, ini yang gue baca lagi ya. Yang gue baca lagi ya. Dia emang punya kerajaan. Nah, si jiwa-jiwa yang diikat ini bahan bakar nih katanya ya. Iya. Bahan bakar. Itu bener nggak? Itu memperkuat si Boyskinya. Bener banget. Yang kedua, karena yang lo bilang MLM itu dan Mobile Legend siram lo karena MLM itu, apakah dari yang kroco ini bisa jadi bos? Bisa, karena mereka itu setiap momentum ada lahir yang baru, ada kenaikan pangkat, ada ya samalah, ada organisasi bang. Nah, berarti Gananya kuasanya yang dari kroco ini untuk
menyesatkan ya, untuk menjerumuskan manusia itu bakal lebih dahsyat. Pasti. Itulah yang membuat dunia ini semakin hari semakin bobrok. Sama. Nih, kok bisa sih? Kenapa sih gitu? Gimana caranya si Doski ini mengambil energi bahan bakar dari jiwa kita? Simpelnya, jadi kan jiwa kita kalau masih ini kan masih berapi-api nih kalau baru meninggal, walaupun udah ditawan, itu lama-lama energinya diambilin. Nah, efeknya apa kepada si siapa? Si Doski ini, efeknya adalah kemampuan dia untuk memanipulasi manusia itu lebih kuat. Misal dia masih level 1 nih, si Doski. Setelah udah dapat mangsa banyak, keambil energinya diambil, Doski naik ke level 2, 3, 4. Biasanya pas level 1 orang yang cuman ibadahnya biasa aja ditempel sama dia, di bisik-bisikin sama dia, pengaruhin sama dia, nggak berpengaruh. Begitu levelnya dia naik, kayak di game, levelnya dia naik, dia mempunyai kekuatan yang baru untuk ngehajar orang yang imannya sekian. Jadi misal level dia makin tinggi nih, dia akan punya kekuatan atau energi lagi untuk ngelawan perlindungan dari orang yang imannya tinggi. Kan kita sebenarnya kalau orang bisa lihat ya, mungkin lo pernah dengar juga kali ya, kalau ada orang lihat kayak yang rajin ibadah apa tuh, kayak ada diselubungi cahaya. Ya. Iman itu makin lo ya kan yang nilai Tuhan ya, itu makin tebel cahayanya. Ya. Nah, si Doski nih kalau level kerocok nih, baru mau deketnya udah nggak bisa. Ya. Kalau level tinggi nih, kalau tinggi banget ya begini doang, walaupun lu udah tebel masih bisa dicari celahnya buat ngegesek. Ya. Kalau nggak dia cari celah, dia bikin celahnya. Contohnya, aduh nih si Ian nih rajin ibadah nih, nggak bisa gue goyang nih, nggak bisa digoyang kan, nggak bisa goyang langsung, gue goyang orang terdekat, gue goyang istrinya. Betul. Ya, paham gue. Oh iya. Iya bor, Paham. lu nggak bisa gue goyang bininya, Benar. gue goyang keluarga lo, gue Anak goyang lo. abang lo, anak lo, Pokoknya gue bikin masalah dari situ. Dia nyari titik lemah. Dipanggil. Gue goyang masalah dari situ. Dari masalah di situ, lo ribut kan? Misal lo ribut atau bermasalah atau trouble sama orang yang digoyang ini. Misalnya sama saudara lo, sama abang lo. Akhirnya lo ribut terus. Lo lupa ibadah lo satu. Ibadah yang wajibnya ya maksudnya. Satu. Dua, hati lo nggak fokus. Itu cara mainin mereka. Terus yang ketiga, dia jadi bisa ini bang, apa sih namanya? Lana, iya bener, bunda gulana. Keraguan-raguan. Ini ya, akhirnya lu ujung-ujung mempertanyakan, nih gue ibadah bener nggak sih? Iya. Nih kok gue ibadah masih kena beginian ya? Iya. Asli bebe. Ujung-ujungnya kayak gitu. Tuh cara mainnya mereka kayak gitu. Lu nggak bisa diserang, yang diserang sebelah lu, yang orang terdekat lu, yang membuat lo jadi nggak fokus, lo jadi apa? Ntar lo udah goyang nih, bolongan, baru dia masuk. Iya tetap. Itu level tinggi kalau itu. Masuknya kemana? Masuknya Nyerangin kemana? Nyerang langsung ke yang dituju. Kemana? Hati lu. Ke hati. Ke hati pribadi kita. Punya hati nggak lu? Nah ini keren nih, pertanyaan gini nih. Ada hati nggak? Gue dari dulu, bukan dari dulu, sejak dewasa ini, gue udah nggak mau pakai namanya hati. Mana tuh? Menarik. Gue nggak mau pakai hati. Gue cuma nangis itu 2 kali. Emak gue meninggal, sama anjing gue mati. Itu gue nangis di situ dong. Itu nangis maksudnya gue pakai hati gue di situ. Sisanya gue nggak mau ke siapa aja gue kalau apa gimana, gue nggak mau pakai hati. Kenapa? Hati bisa manipulasi. Oh nggak jujur juga ya? Maksudnya ada celah buat Semua bisa celah. sangat Bang. ya. Ada celah. Lo mau lo ibadah lo gimana? Emang bini lo, emak lo,
nggak bisa digoyang kan bisa. Misalnya lu kuat ya, misalnya gua kuat, misal abang gua, misalnya ada abang gua atau siapa, abang gua atau siapa ntar dia dibuat benci sama gua, akhirnya gua ribut mulu, terus apa jadi ada masalah, kayak gitu mainnya. Makanya kan sebenarnya gini, titik orang lemah adalah kenapa setan nyari celah begitu biasanya, tapi ya orang-orang itu ngeliatnya si Doski ini ngirangnya orang yang benar-benar kita cintai itu terlemah itu sebenarnya. Makanya jangan pakai hati. Cinta itu harus pakai logis, jangan pakai hati hancur. Makanya kan makanya gini kan gue sambung nih bro ya, sorry ya. Kita ke keluarga yang terspesial dan tercinta lah contohnya. Gue sering tuh bro ngebayangin bro, ntar anak gue gimana, Kekhawatiran. itu kadang-kadang gue sempet terbersit gitu ya, yang mati duluan, yang meninggal duluan gue apa anak gue. Apakah gue sanggup untuk menerima anak gue meninggal? Apakah gue sanggup nguburin anak gue? Itu tuh kayak gitu aja, tapi hati gue nih, gue jadi merinding gue, kacau langsung pikiran gue semuanya. Bener. Kacau, soalnya gue udah ngebayangin hal yang jelek kali ya, bisa dibilang. Pikiran gue udah kacau itu, tapi gue sanggup gak menerima kenyataan ini. Kalau gue nggak sanggup, hancur. Makanya kan banyak kasus ketika orang yang tercintanya sudah meninggal, stres, depresi, gila. Mainannya dia. Itu mainannya. Outputnya kayak gitu. Cara mainnya yang kayak tadi gue jelasin. Kalau iblis nggak bisa nyerang, menyebutkan iblis nggak bisa nyerang lu, dia serang orang terdekat, yang membuat efeknya nanti ke lu. Jadi lo ke posisi kita ini, manusia ini terbuka banget, Banyak celah lah ya. banyak celah, makanya banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin logis dan kritis. Iya. Misal nih, kayak lu tadi kan lagi balapan ngedrak, wah nih gue nating tulus lah, nabrak meledak ban gue atau apa, mending gue pecah kepala lu, pecah dah, gitu kan. Terus begitu tak dulu nih, kalau gue begini ntar jadi gimana ini? Iya. Harus langsung disanggah gitu. Jadi mulai dilatih, begitu ada Terbesit seperti itu, langsung disanggah. betul. Betul, karena dia mainnya di hati. Jadi kayak bener-bener kayak berasa diri sendiri. Iya. Padahal itu dia. Cara mainnya begitu. Nah, udah nih ya. Dah. Nah, gue tanya. Yang gue baca lagi nih artikel ya. Si Doi ini kan punya kerajaan. Iya. Dan ada yang gue baca, ada orang-orang yang terpilih, yang bisa masuk ke kerajaannya dia. Ada Terus, benernya. ya sih yang gue baca ya, orang-orang yang terpilih itu pun dengan apa ya, gue sebutnya ilmu kali ya, dengan ilmu yang udah mumpuni untuk masuk ke kerajaannya dia. Itu benar nggak? Secara harafiah enggak, karena gini, harafiah tuh secara sesuai dengan kalimatnya, arti sebenarnya dia masuk ke kerajaannya itu nggak bisa, karena wujud kerajaan mereka hanya organisasi. Jadi yang kita bilang kerajaan ini organisasi, dan kalau misalnya ada orang yang bisa untuk masuk kerajaannya, kan beda dimensi bang. Ya. Mereka adalah di dimensi kegelapan miliknya dia, kita kan di dimensi bumi. Kalau orang mau masuk ke situ, itu nggak bisa balik. Karena kenapa? Jiwa yang udah masuk ke dimensi gelap itu susah untuk balik ke
ke Kembali ke dunia. ke dunianya sendiri. Itu udah hukumnya. Pasti ketariknya tuh susah. Kalau gitu lenyap. Itu udah Paten. Jadi kalau lo ke dunia gelap, itu udah pasti lo nggak akan balik lagi. Walaupun lo misalnya lo astral projection ke dunia gelap, itu pasti ada sedikit sekian persen lo ketinggal di situ. Dan ketika ada yang ketinggal di situ, lo akan ketarik sedikit-sedikit. Efeknya ke badan real lo apa? Efeknya ke badan real lo itu adalah lo menjadi lemas, capek, lelah. sering mimpi di tempat yang jelek. Iya. Mimpinya itu ya di sono. Iya. Itu adalah pandangan lo, jiwa lo yang di sono. Kan kesedot dikit-dikit. Lama-lama lo kayak lemes, terus kayak nggak bergairah apa-apa. Lama-lama lo apa? Ninggoy. Karena roh lo dalam tubuh kehabisan energi jiwa lo. Iya. Jadi lama-lama mati. Berarti yang gue baca lagi, berarti yang tadi lo bilang dimensi udah beda ya. Cuman yang gue baca ini dia punya sesuatu alat atau benda, gue mau masuk ke dimensinya dia, dimensi gelap itu. Gue harus ninggalin ini benda dalam artian pusaka itu. Ketika gue masuk dan gue terjebak di dimensi gelap ini, si benda ini kayak contohnya si benda ini kayak tali yang di saat lo sesat di dunia dimensi gelap ini, dia jadi tali untuk lo bisa balik lagi ke dunia manusia ini. Itu bisa kenapa orang kalau lagi bersemedi, kalau udah tingkat spiritualis tinggi pakai gelang kaki yang kayak gue bilang. Kayak orang India ya, lari-lari. Itu orang India, orang Hindu ya. Itu kenapa yang banyak gelang, kan mereka banyak pertapa. Biar dia kalau lagi keluar bisa balik. Berarti itu benar yang tadi. Yang itu benar, tetapi nggak sepenuhnya bisa. Karena gini, orang yang bisa balik dari dunia gelap itu udah pasti orang yang ada kebenaran di dirinya, dia ada sisi baiknya. Tapi kalau konteksnya tadi lo bilang orangnya mereka yang masuk ke sono, gue udah jamin nggak bakal bisa balik. Gitu. Dan mereka kan pasti pertanyaan lo, gue tahu lo akan nanya lanjut, ada nggak sih wakil-wakil mereka yang manusia di sini? Ada. Oh ya. Karena nggak mungkin mereka menjalankan suatu rencana besar di suatu alam fisikal, badan, tapi mereka nggak punya agen atau salesman atau anak buah di dan anak buahnya itu yang megang ekonomi dunia sekarang. NWO. Itu ada orang Child, Rockefeller. Visioner apa? Aduh, yang pembimbing Freemason. Freemason beda lagi. Freemason itu beda. Mereka cuman kayak suatu kultus atau apa. Ini yang nikah sama saudara-saudara aja kan nih, Bro? Iya, karena gini, ini balik lagi hubungan sama darah yang tadi gue bilang. Oh iya. Perjanjian mereka itu adalah darah. Dan wah anjir, kenapa mereka nggak mau nikah dengan orang lain? Mereka nggak mau darahnya itu terkontaminasi dengan darah-darah manusia lain. Mereka kan Yahudi kan? Ya tapi kita gue nggak ngecap semua Yahudi gitu ya. Nggak, jadi Yahudi itu dibagi beberapa. Ini ya kebetulan aja. Ini oknum. Iya, Yahudi banyak yang baik kok. Itu mereka nikah sedarah sama abangnya, sama kakaknya, dan itu banyak anak yang cacat. Karena cacat langsung incest ya. Karena kan incest itu kan pasti bakal ada gen yang rusak, ada gen yang defect kan, yang rusak. Nah itu jadi
dia supaya turun menurunnya itu tetap darahnya mereka. Karena ini gua bukan ngutip tapi yang ngutip lah, tapi nggak benar-benar tulisannya itu. Jadi kalau di Alkitab itu dibilang ke kerajaan Israel itu yang benar itu nggak akan terlepas dari keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu. Nah, mereka juga bikin versinya mereka. Tahta ini nggak akan keluar dari garis keturunan mereka. Dan mereka udah tahu mereka akan ujungnya kemana, udah tahu bahwa mereka juga pada saat di hari akhir, nggak usah hari akhir, mereka meninggal juga masuk ke tempat. Nah, bro, kalau untuk ini kan ya nggak apa-apa kali gue ngomong gini. Apa-apa? Iya. Ada suatu genre musik, genre musik yang dia itu, Gue tahu nih. iya, dia itu bener-bener kayak bukan gue sih nggak mendalami, cuman ini kalau sepenglihatan gue dan dari omongan orang ya, genre musik itu nganut untuk aliran si bos ini nih. Iya benar. Nah, dia kan ada ritual kayak minum darah dulu. Ya. Itu bener dia Suaranya. ngarahnya ke sono. Ngarah maksudnya tujuannya itu buat si Big Boss itu atau gimana? Gini, kayak misalnya ada ritual seks bebas atau apa kayak Minum gitu-gitu darah juga. ya gitu-gitu. Kalau itu sebenarnya bukan untuk kesononya, sebenarnya si Genre musik ini nih. si Doskinya ini juga, lo ngapain sih begini, nggak ada artinya juga. Bagi si Big Bossnya ini, ngapain sih, nggak ada artinya juga. Nah, tapi kenapa itu dibuat? Karena gini, dengan melakukan hal-hal itu membuat, istilah kata gini, dilihat dari alam sana, mereka sedang melumuri tubuhnya dengan dosa. Oh ya. Dengan badannya berlumur dengan dosa, itu akhirnya perkenanan Tuhan, atau istilahnya gampangnya ya, nilai-nilai Tuhan dalam dirinya kan udah nggak ada. Nah, dari situ kekuatannya si Doski ini bisa dimasukin ke mereka. Dan memang banyak musik-musik, apalagi kalau yang di stylenya kebalik ya. Nah, itu pujian atau menghujat. Itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan dengan seperti itu si Big Bossnya dia senang ya, wah gua happy nih anak buah gua muja-muja. Enggak, mereka nggak butuh gitu. Mereka cuma mau supaya di berlumuran dosa bisa dikasih, bisa diberkati, istilah kata gitu bang. Jadi kalau misalnya pemuja setan atau apa, setan kan nggak butuh dipuja, nggak perlu dipuja, nggak butuh dipuja. Jadi hati-hati dah pada depresi sama apa, jangan pakai hati. Begitu lu kena masalah kena masalah, udah di hati lu misalnya lu berkenyamuk apa, udah doa, gampang, doa. Nggak jauh-jauh, nggak usah curhat ke temen, curhat apa. Iya kalau temennya bener. Ya, tuh. Sebar-sebar. Sebar iya. Yuk, ke masjid. Gue nggak bilang-bilang nih. Jadi dia bilang siapa ya, ntar dia bilang siapa lagi. Kayak gitu ya terus. Katanya udah semua. Rahasia umum. Iya, doa aja udah, curhatnya ke yang di atas aja. Udah paling gampang, paling enak. Kalau yang puasa itu. Tapi nih bro, ya, nanya lagi ya. Bentar. Bener gak sih kalau untuk ya apa ya,
si manusia ini yang ya kayak kita orang ini manusia. Karena dia udah totalitas sama si tikus ini ya. Untuk merangkul mangsanya, mangsanya dalam arti manusia juga ya. Dia bisa berbuat apa aja dalam arti nih. Yaudah, lu ikut gua dah. Gua aliran gue seperti ini, bukan aliran, apa sih, ilmu gue seperti ini. Gue mau melakukan apa aja sampai ibarat berhubungan seks sama dia, menjual diri. Itu bener gak sih kayak gitu? Enggak, cara menariknya bener, ada kegiatan untuk menarik, tapi caranya nggak kayak gitu. Oh, caranya misal dia udah ngincer misalnya satu orang nih, dia teman kampus atau teman apa, dia sebenarnya nggak ngincer JB, enggak. Dia lihat di kampus itu mana nih orang yang paling suka menyendiri. Tuh. Dari situ dia masuk, lo masalah lo apa? Ya, tuh. Dia nggak langsung ke situnya, Bang. Dia nggak langsung ke nih gua aliran, gua nggak. Lo masalah diselesain dulu, masalah duniawinya dia. Iya. Masalah duniawinya dia udah selesai, kan akhirnya dia merasa berutang budi. Iya. Berasa. Terus dia yaudah yuk aja ikut gua beribadah gini. Ibaratnya bikin dia kenyang dulu, baru sama lah kayak yang jual seampel 2 ampel kan. Kasih dulu. Cuman untuk teori, maksudnya untuk teori yang tadi gue bilang seperti itu enggak ya? Enggak. Jadi nggak langsung, karena gini, orang waras, walaupun orang nggak waras pun diajak untuk masuk ke sekte gitu nggak akan ada yang mau. Iya sih logikanya ya. Lu nih, walaupun lagi banyak masalah nih, ya kan, ucuk-ucuk orang datang, ikut gua, lu bisa gini. Oh iya. Kan. Jadi pasti yang diselesaikan adalah masalah lu dulu. Iya. Masalah lu udah selesai, kan lu deket nih sama dia nih. Iya. Baru di spill dikit-dikit. Alon-alon asal pelakon lah. Ya. Soalnya gue sempet di ajaran gue bro ya, di Islam gue sempet ketemu orang begitu tuh bro. Dia pinter ya, yang lo bilang tuh, dia itu membaca situasi. Wah, ini orang menyendiri terus, habis itu ini orang lagi galau, pelan-pelan tuh tang bikin sampai dia bikin skenario bro. Iya, seniat itu. Bikin drama, ayo apa namanya, gue waktu itu jadi gue punya temen, jadi tiba-tiba dia kontak gue, ada apaan? Tiba-tiba kontak gue, ajakin ketemuan, gue ikutin tuh bro, tak, step by stepnya dia, step by step gue mau tahu sih tujuannya dia apa sih nih, gitu kan? Tanda tanya dong. Tanda tanya. Orang udah lama nggak ketemu, tapi tiba-tiba 100. Apa BU? Iya, makanya itu kan. Tiba-tiba ya gitu dah, kayak nyuri hati gua, baik-baikin gua segala macem. Ujung-ujungnya ayo ikut gue yuk di perkumpulan ini. Dan ekstrimnya ya gue nggak tahu itu benar apa enggak sih ya. Gue sharing sama temen gue, dan temen gue pernah diajak seperti itu juga, ya itu dia bisa sampai ngejadiin tubuhnya dia supaya pangsanya dapat. Nggak jauh emang caranya begitu. Cewek. Ya itu kan gue bilang, yang tadi si bro bilang, kelemahan apa cewek tuh, cowok kelemahannya cewek udah.
Udah sejak manusia pertama ada, laki-laki itu lemahnya sama perempuan. Perempuan itu lemahnya sama hatinya. Iya. Makanya kan marketing apa kayak iya gitu-gitu. Ayo apa namanya untuk meningkatkan jualan Iya. kita kan biasa pakai cewek-cewek yang Iya. yang oke. Makanya lu pada pernah lihat kan yang jualan rokok gitu kayak SPG tapi SPB cowok kagak ada, cewek semua SPG. Biar menarik ya. Mana ada cowok yang jualan rokok keliling di BKT itu, cowok apa yang six pack apa gitu, ganteng-ganteng keliling nawarin rokok kagak ada. Cewek ya. Cewek. Begitu dah. Gitu deh. Jadi kesimpulannya gimana, Bro? Ke agama juga Jadi sih ya. kesimpulannya ya, terlepas dari apapun agama kalian, apabila ya ada masalah itu larinya doa aja deh ke Tuhan deh. Oh, bukan kepinjau. Nggak apa-apa sih kepinjau sih. Ngeri ya. Iya, ke agama. Ke agama dah. Tapi agama juga hati-hati. Ya, iya, maksudnya Itu begitu, juga ya. yang bener-bener aja. Kalau lu ragu, misalnya lu ragu ya, udah tutup kamar, doain sendiri di kamar. Iya. Masa iya nggak dijawab? Tetap tunjuk ya. Iya, langsung fokus aja deh. Itu Langsung bebas. kalau misalnya kalian merasa depresi, merasa susah, Terus ya. ngerasa depresi, ngerasa putus asa atau apa, jangan dengerin hati. Dengerin boleh, tapi diuji. Begitu lo hati lo bilangnya yang menuju ke destruktif atau menghancurkan diri lo sendiri, itu ya lo nggak usah lo jabatin, Iya. nggak usah diikutin. Ujung-ujung kenapa arahnya ya pasti ya. Iya. Kok nggak lo ngeblangsak, Iya. bundir, Bundir. nggak jauh-jauh. Nggak jauh. Terus lo kira begitu lo bundir, lo bebas gitu, arwah lo, jiwa lo, yes, masalah gue lepas kagak. Restart. Nggak pakai restart, mending restart Game Bor. over. Itu lu menuju tempat yang nggak enak. Sekarang gini, ini jadi tadi mau closing jadi nggak closing lagi. Hidup lu cuma 15 tahun atau misalnya 30 tahun lu pas lu bundir, ya kan? Maksud lu terbebas dari masalah lu selama lu hidup 30 tahun ini. Begitu lu bundir ceplak jadi geprek kan? Jadi geprek, arwah lu keluar, digandeng sama yang bertanduk nih. Ya. Lo tahu nggak itu ditangkap di yang udah kayak gitu, diambil dan disekepnya berapa lama? Iya. Ratusan Berapa tahun, tahun, ya. sampai lo kiamat. Tuh. Lo bayangin, lo 30 tahun aja lo ngeluh, lo mau bundir. Ini lo bundir begitu roh lo keluar, arwah lo keluar, terus lo ditawan, disiksa. Ya. Itu selama ribuan tahun. Lo 30 tahun nih lo ngeluh, Iya. Tuh lagi pula udah paten, nggak mungkin ada jalan keluar lah ya. nggak ada. Iya kan? Lo mau doa gimana ke Tuhan pun, kan doa sama Tuhan kalau di alam roh itu, lo doa ke Tuhan kalau lo benar-benar lo orang yang bersih, itu baru mungkin nyampe. Lah ini orang yang bundir kan udah pasti jauh sama Tuhan, cek. Iya. Itu. Jadi jangan nyelesaikan masalah lo di hidup dengan cara bundir, enggak, itu bukan nyelesain masalah. Iya. Lo 30 tahun aja lo udah ngeluh gimana lo bundir, lo ratusan ribuan tahun lo ngerasa masih tahu, terserah mau bilang gua halu kayak, lo buktiin aja kalau itu. Kalau udah lo buktiin gua temuin dah. Gitu. Jadi mendingan kalau ada masalah apa, ada ini bundir, lompat dari apartemen lah, di kereta lah, apalah, nggak usah. Lo mendingan masuk kamar, tutup pintu, berdoa sama Tuhan lo. Tuh. Siapapun Tuhan lo yang lo panggil itu yang penting lo fokusnya ke Tuhan aja. Lo doa ke Tuhan, minta jalan keluar, minta solusi, minta ditenangkan hati, minta ada orang-orang terdekat yang membantu. Udah itu doang. Nggak usah cerita ke temen. Tuh.
Ingat satu lagi, hidup itu indah, Nah, tinggal dinikmati. kalau nasi jadi bubur, bikin buburnya enak. Tuh. Jangan nyambung lagi nih. Jangan gara-gara cuman hidup lo miskin lo bikin perjanjian. Balik lagi, hidup lo paling setelah perjanjian itu cuman mentok 10 tahun udah 10 hebat. tahun ya betul. Iya. Habis itu lo dicari celah Iya. lo Iya. untuk lo supaya lo nggak buru-buru tobat. Betul. Itu jadi jangan korbankan hidup abadi lo di surga untuk menyenangkan ujian lo atau sekolah lo di dunia ini cuman Sesaat doang. 60 tahun 70 tahun cepet. Dah itu aja sih saran gua. Ya terserah, balikin ke teman-teman kalau mau mengambil nilainya seperti apa, yang penting kita udah ngasih Betul. Iya. ngasih Pilihan balik lagi ya. pilihan balik lagi. Nah, kita cuman kasih value apa sih, gimana sih keadaannya di sono, itu aja sih. Itu dalam. Wah, ini keren. Ini agak berbobot. Episode yang banyak mikir, banyak pesan, banyak gambaran. Kalau teman-teman salah jalan, akhirnya ke sini, akhirnya punishmentnya yang nggak main-main ya, Bor ya. Ya, bukan nggak main-main lagi. Aduh. Mending masih enak kalau dihukumnya sama Tuhan. Gua kasih tahu. Masih ada rasa kasih sayangnya ya. Iya, masih ada kasih sayangnya. Kalau lo bundir kayak gitu-gitu, lo disiksanya bukan sama Tuhan. Iya. Semena-mena. Iya, sebenarnya sama yang Kayak di Kamboja. iya. Lo dimainin sama yang nyuruh lo bundir. Ya. Mungkin untuk dasarnya adalah satu sih sebenarnya, kalau untuk pribadi gue ya, yang setelah gue alamin sampai saat ini, bersyukur. Itu sesimpel itu aja. Bersyukur lo ngeliat lo kayak gue gitu, dalam artian hidup gue susah, coba agak sedikit untuk sisipkan rasa bersyukur. Oh ternyata gue masih bisa seperti ini, banyak teman-teman atau ya nggak seberuntung kita. Bener banget. Tuh itu sih sebenarnya simpel itu kalau untuk pribadi gue ya. Akhirnya ya sudahlah. Terlalu Oke berat, teman-teman, dari gua sih, karena memang gue pemula banget sih ya, gue cuman mantau aja, gue mau masuk juga belum ngerti-ngerti banget, tapi sedikit banyak sebab akibatnya gue bisa pelajarin sih dari situ. Maksudnya jangan ngerah sih, kalau yang gue ambil gitu sih. Betul. Ajar aja udah, pasti akan selesai masalah kok. Jangan jalan pintas lah. Jalan lintas. Jalan pintasnya pinjol aja ya. Kalau lo gimana? Lo ada ya, insight baru lah ya, atau Baru. Tapi yang nggak gue sadarin, baru sadar sekarang, bener gitu. Yang kayak neraka paling banyak 50 perempuan gitu kan, ternyata dari hati gitu kan. Gitu. Juga gue sering nemuin temen-temen cewek gitu kan, ya rusak karena hatinya sendiri gitu. Itu aja. Oke, Bro Holland, Thank you Wah, banget lah. ini gua nggak bisa berkata-kata sih, ini keren banget sih. Ini episode paling Iya, gua biasa banyak ngomong nih, gua nggak ada ketawa-tawanya, biasa sedih, Sedih sih. mikir ya. Kalau tadi pas gue ngomong-ngomong gitu, gue kebayang yang mereka yang lagi ditawan-tawan di Siono tuh kayak ya anjir, kayak itu nyesel bang. betul, pasti Itu pada nyesel. pasti Itu doanya dia, ya Allah tolong aku nyesel. pasti. Dan nggak bisa lagi balik. Gue ngomong gini gue agak berkaca-kaca karena Iya, kayak kerasa gitu Kerasa loh. ya. Iya kayak kerasa gitu. Penyesalannya mereka tuh kayak wah gila, kayak gila banget. Iya istilah kata, ya dia mungkin dihukum udah lebih dari masa hidupnya di dunia kali. Bukan dihukum, yang ditawan. Kawan dia. Dia ditawan di sana udah lebih dari masa hidupnya dia. Jadi yang hari ini dihukum tuh yang berapa ribu tahun yang lalu berapa ratus berbuat tahun kesalahan lalu. ya, Iya, kesalahannya masih dihukum. sebenarnya Masih di geng-beng iya. sama Big Boss. Masih di Benar. masih di 69. Sebenarnya kalau dihukumnya sama Tuhan sendiri tuh masih enak.
dihukum dan kesalahan yang paling fatal yang nggak bisa diampunin Tuhan adalah meninggalkan Tuhan sendiri. Ya, musyrik. Itu Setuju banget. itu Dosa besar. bukan dosa besar lagi tuh, istilah kata Tuhan udah mukanya nggak mau ngeliat lu lagi. Kita manusia dihianatinnya kesel coy. Iya, betul. Ya, apalagi Tuhan, istilah kata ya bukannya artinya Tuhan kesel ya, tapi maksudnya ya Tuhan lo yang udah ngasih lo hidup, ngasih lo rezeki, ngasih lo apa-apa, giliran lo cuma dikasih susah dikit. Iya. Berpaling. Nikahin gua gitu ya. Iya, kok gue nggak denger suara lo lagi gitu. Tanamkan dari sekarang Tuhan itu maha baik. Bener, apapun yang terjadi di itu lo, itu seizin Tuhan. Iya. Lo mau dikasih cobaan seperti apapun dari Tuhan karena Tuhan sayang. Bener. Dan ingat satu lagi nih, pesen banget nih, sebelum manusia masuk ke rahim itu kita udah dikasih tunjuk garis besar hidup kita kayak gimana dari lahir sampai mati. Kalau lo saat ini lo merasa nggak kuat menghadapi cobaan lo, ingat dulu sebelum masuk lo udah deal sama Tuhan bahwa lo akan masuk ke rahim itu atas masalah itu dan lo bisa selesai masalah itu. Jadi percaya aja lo bisa nyelesain masalah itu. Cakep. Wah, anjing. Sekian. Wah. Sekian dari Thank you, Bang. dalam nih. Itu Asli. sebagian bukan gue ngomong sih tadi. Makasih teman-teman. Yuk. Bye. Bye. Dadah. Thank you. selesai juga. Aduh gila Bor, dalam Aja. banget Bor. Ya, ntar lo Lu kalau kayak gitu, itu aja. kalau Gila.